Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri a'dham mazadika fi kulli waqtin wahyin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan Anda dalam keadaan baik, lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufik, juga maunah, agar kehidupan kita selalu lurus menuju sesuatu yang Allah ridhoi, Allah kehendaki. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, saya berharap santri, wali santri dan para keluarga bahagia menjadi kekuatan positif yang bisa melahirkan kemanfaatan bagi sekitarnya. Karena kekuatan negatif yang destruktif, yang merusak, tampaknya berkembang. Ada kelompok orang atau pribadi-pribadi yang dalam rangka mencapai tujuannya dengan menghalalkan segala cara, termasuk menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Kalau ini tidak diantisipasi, tidak dicermati, tanpa kita sadari, kita bisa menjadi bagian dari mereka. Karena mereka sangat pandai membungkus niat buruk mereka dengan kalimat-kalimat yang sangat baik. Mereka pandai, cerdas, merubah niat jahat mereka dengan gerakan-gerakan yang seakan-akan bertujuan untuk menimbulkan kemanfaatan. Bagaimana agar kita tidak larut dan ikut di dalam gerakan mereka dan kita menjadi kekuatan yang positif yang bisa melahirkan kemanfaatan pada orang-orang sekitar kita? Yang pertama, harus berdasarkan ilmu. Yang kedua, harus kita niati yang baik. Silahkan kita ikut demo misalnya, karena di dalam sebuah negara demokrasi, demo itu menjadi salah satu alat penekan, alat untuk menyalurkan aspirasi yang diakui. Tapi persoalannya,
apakah kita sudah mengetahui kira-kira apa tujuan demo itu? Karena ketika kita demo, ini akan menggunakan fasilitas umum. Yang kedua, kalau tidak terkendali akan menimbulkan kerusakan, menimbulkan anarkisme, dan itu langsung mudaratnya terlihat jelas. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira demo ini tujuannya apa, siapa yang akan memimpin, goalnya apa. Silakan menjadi kader partai politik yang akan mengantarkan seseorang pada pemimpin-pemimpin yang memang disiapkan. Desember ini akan ada pilkada serentak, silakan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang akan kita antar ini cukup memiliki kapabilitas, cukup memiliki integritas? Apakah kita juga sudah mengedukasi kepada masyarakat untuk memilih berdasarkan ilmu, untuk memilih seseorang bukan atas dasar karena memberikan uang, untuk memilih seseorang dengan membaca bismillah misalnya. Ini yang penting, karena seorang santri, wali santri dan keluarga bahagia hari ini kemarin sudah membuktikan perannya di dalam kemerdekaan dan pembangunan di negeri kita. Hari ini santri, wali santri dan juga keluarga bahagia tetap diharapkan kontribusi yang positif. Demikian juga di masa yang akan datang, santri, wali santri, keluarga bahagia tetap diharapkan kontribusinya. Karena seorang santri, wali santri memiliki memiliki kualitas sebagai seorang santri yang melakukannya bukan karena atas dasar nafsunya, bukan atas dasar sekadar kesenangan, tapi seorang santri, wali santri melakukan sesuatu ada visi yang jelas dalam rangka pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya atas dasar pengabdian kepada Allah, maka apa yang dilakukannya harus berdasarkan kajian yang matang sehingga pasti baik. Dan nggak mungkin kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah tapi tidak pasti baik. Yang kedua, dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh, berkorban harta, bahkan juga jiwa, dan dilakukan dengan semangat keikhlasan, tidak mengharapkan sesuatu, hanya semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa para santri, wali santri akan bisa melakukan itu, karena memang masyarakat sangat menunggu apa yang kita lakukan. Para santri, kita meneruskan kajian kita tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Hari ini bab yang kelima, yaitu bab kesungguhan, al-jid wal muwadafah wal himmatul aliyah. Jadi bab kesungguhan, bab disiplin, bab cita-cita yang tinggi. Baik, kita mulai dengan syair yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan
minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa'dalu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal khisnu yunji min jami'is sadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina dimatun liman bihi ma fi dinihi yatamasaku. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, Syekh Zarnuji mengingatkan kita para pencari ilmu ketika memimpikan mendapatkan ilmu yang barokah juga manfaat, yaitu harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, disiplin, konsisten. Ya. Yang ketiga, punya cita-cita yang tinggi. Beliau mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad mengerahkan instrumen lahir dan batinnya yang kemudian diterjemahkan oleh banyak ulama, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, jahadu. Orang yang bisa jahadu yang terjemahnya tadi saya sampaikan, dan niatnya lillahi ta'ala, lanahdiyannahum. Ini ada kata kerja fi'il mudhari' yang di awalnya ada lam taukid dan di ujungnya ada nun taukid sakilah yang biasa diartikan dengan sungguh-sungguh. Allah tidak menggunakan redaksi kata taukid. Wajib hukumnya bagi kita untuk mengimani dan meyakini. Kalau kita tidak mengimaninya, kita kufur. Apalagi di dalam kalimat ini Allah menggunakan dua kata penekan. Sungguh-sungguh kami akan memberikan jalan. Pintu-pintu akan dibuka oleh Allah. Kesempatan-kesempatan akan dibuka oleh Allah. Ruang terbuka akan disiapkan oleh Allah. Sepanjang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah, sungguh lagi,
Ini ada kalimat sungguh lagi. Benar-benar beserta orang yang berbuat baik, muhsinin, yang menggunakan seluruh energinya lahir dan batin untuk menggapai ridhonya. Santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia. Ini bisa menjadi pegangan ayat ini bagi kalian yang tengah belajar di pesantren atau di lembaga pendidikan yang lain. Barang siapa yang mencari sesuatu, kata beliau, dengan kesungguhan, maka ia akan mendapatkannya. Barang siapa yang mengetuk pintu kemudian dia masuk, maka dia akan sampai di dalamnya. Dikatakan setingkat kesulitanmu dan kesungguhanmu untuk menyelesaikannya, maka kamu akan memperoleh apa yang kamu harapkan. Kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya kehendak. Apakah ini akan kita raih sepenuhnya atau kita raih sebagian, atau sama sekali kita tidak dapatkan? Akan berkait dengan kesulitan, kesiapan kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang pasti mendahuluinya. Dikatakan bahwa orang yang mencari ilmu itu perlu dukungan. Dukungan dari siapa saja? Yang pertama ya dukungan dari kesungguhan santri itu sendiri, dukungan murid itu sendiri, dukungan siswa itu sendiri. Apakah dia cukup punya himmah, cukup punya kesungguhan, cukup punya visi, cita-cita. Yang kedua, perlu dukungan dari guru. Apakah guru ini bersungguh-sungguh di dalam memerankan diri sebagai seorang guru? Ingat pernah saya sampaikan, guru itu bahasa Arabnya mu'allim. Dan kata yang berkaitan dengan guru ini cukup banyak yang sebenarnya menjadi aspek-aspek yang perlu ada pada seorang guru. Misalnya murabbi. Seorang guru ini juga murabbi. Seorang yang ngopeni. Seorang yang mengikuti setiap tahapan perkembangan santri, baik perkembangan intelektualnya maupun perkembangan emosi dan spiritualnya, juga termasuk perkembangan fisiknya. Guru juga sebagai seorang muadib, seorang muadib adaba yu'adibu ta'diban, seorang yang sangat concern terhadap perkembangan adab santri, akhlak santri, budi pekerti santri, yang mengamati perilaku santri dalam kehidupan sehari-hari. Guru mu'alim juga dipadankan dengan mursyid, yaitu orang yang mampu memberikan petunjuk sesuai kondisi spiritual santri. Maka guru perlu menggali potensi dirinya secara maksimal sehingga beliau
akan mampu memberikan yang terbaik kepada para santri dan murid. Yang ketiga, perlu dukungan dari orang tua. Dukungan itu bukan hanya secara finansial, bukan hanya sekedar mengirimkan anaknya ke lembaga pendidikan, tapi lebih penting lagi adalah dukungan moral, dukungan doa. Ketika anaknya ada di pesantren atau di lembaga pendidikan, orang tua mendukungnya dengan sepenuh jiwanya, mendoakannya. Ini yang diharapkan oleh Syekh Zarnuji ketika anak belajar perlu didukung, karena ini pekerjaan besar. Mencari ilmu itu pekerjaan besar yang akan membedakan satu negeri dengan negeri yang lain, dari satu kelompok orang dengan kelompok orang yang lain, dari satu pribadi dengan pribadi yang lain. Ini adalah ilmu. Santri, wali santri, dan keluarga bahagia. Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi membacakan syair kepada Syekh Zarnuji. Syair itu adalah milik Imam Syafi'i, yang artinya kesungguhan mendekatkan yang jauh. Al-jiddu yudni kulla amrin syasyi' wal jiddu yaftaku kulla babin mughlaq. Kesungguhan mendekatkan yang jauh. Sesuatu yang jauh dengan sungguh-sungguh akan menjadi lebih dekat. Kesungguhan bisa membuka segala yang tertutup. Mungkin kita akan berhadapan ketidakmungkinan. Segala sesuatu rasanya tertutup. Tapi coba raihlah dengan kesungguhan. Kata Imam Syafi'i di dalam syair ini, kesungguhan membuka segala yang tertutup. Maka Allah, makhluk Allah yang pantas diuji dengan susah dan kesempatan hidup adalah mereka yang memiliki cita-cita. Kalau Presiden kita Bung Karno mengajarkan raihlah, berpunyalah cita-cita setinggi langit, bagus. Tapi orang yang punya cita-cita ini orang yang punya potensi menjadi besar. Nah, orang yang punya cita-cita ini harus memiliki kesiapan, karena orang yang punya cita-cita pasti dihadapkan dengan ujian-ujian untuk melihat apakah ia memiliki kesiapan untuk mendapatkan anugerah. Karena anugerah ini kalau orangnya tidak siap, ini justru menjadi bencana. Allah tidak ingin anugerah diberikan kepada seseorang, kemudian orang itu justru tidak mensyukurinya. Anugerahnya justru mengantarkan dia kepada kesengsaraan dan kehinaan hidup. Maka diuji dulu oleh Allah untuk memastikan orang ini pantas untuk mendapatkan anugerah. Sebagian bukti adanya qada dan hukum Allah adalah beratnya kehidupan. Beratnya kehidupan orang alim, dan senangnya kayanya orang bodoh. Jadi, memang orang yang alim, orang yang berilmu diuji terus oleh Allah, diantaranya dengan kesulitan maisah, kesulitan hidup. Orang bodoh diuji juga oleh Allah dengan melimpahnya kekayaan. Oleh karena itu, bagi kalian yang ingin menjadi orang yang berilmu harus memiliki kesiapan untuk itu. Tapi orang yang berilmu tentu memiliki nilai tersendiri di hadirat
Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan ilmu sering terdindingi untuk mendapatkan kekayaan. Antara ilmu dan kekayaan selalu berlawanan. Ini beberapa peringatan dari Syekh Zarnuji. Orang yang berilmu seringkali menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Seakan-akan ilmu dan kekayaan ini dua realitas yang saling bertentangan. Syair lain mengatakan, engkau berharap menjadi orang alim dan ahli dakwah dengan tanpa kesulitan dan kesungguhan. Orang gila macam-macam, dan itu satu jenis kegilaan. Tamannaita an tamsiya faqihan munadiran bighairi anain wal jununu fununu. Kita berharap menjadi orang yang alim, ahli dakwah dengan ilmu yang kita miliki, kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat mengapresiasi dengan datang, menghormati, mendengar, kemudian memberikan puji-pujian. Tapi kita tidak mau menghadapi kesulitan dan dalam proses mendapatkan ilmu. Ya, kata syair ini, orang gila itu macam-macam. Termasuk orang yang ingin menjadi orang alim, ingin menjadi ahli dakwah, yang tidak mau kesulitan, itu termasuk satu jenis kegilaan. Tak ada orang yang mendapatkan harta benda tanpa bekerja. Apalagi ilmu, bagaimana mungkin mendapatkan ilmu tanpa belajar? Abu Thayyib berkata, aku belum pernah melihat aib orang yang lebih buruk daripada orang yang mampu menyelesaikan sebuah urusan tapi tak melakukannya dengan sempurna. Orang yang aib itu orang sesuatu yang buruk, yang tidak ingin diketahui oleh orang. Keburukan yang paling buruk adalah orang yang mampu menyelesaikan sesuatu, mengerjakan sesuatu, tapi tidak melakukannya dengan sempurna. Itu adalah aib. Allah sudah memberikan kemampuan, Allah sudah memberikan potensi-potensi, tapi dia tidak menggunakannya. Itu adalah aib. Seharusnya para pencari ilmu tidak banyak tidur di malam hari. Dalam syair dikatakan, setingkat kesulitan seseorang akan mendapatkan keutamaan. Barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan, maka berjagalah di waktu malam. Keutamaan itu sejajar dengan tingkat kesulitannya. Kalau sekarang kita melihat orang yang utama, itu pasti beliau melewati kesulitan yang setingkat dengan keutamaannya. Dan salah satu untuk meraih kemuliaan adalah berjaga di malam hari. Itu sulit. Menjaga di malam hari itu berat. Tapi para ulama yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pasti melewati masa ini. Ia menghidupkan malam-malamnya untuk berzikir, melakukan rupa-rupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin kemuliaan?
tapi hanya tidur di malam hari, lihatlah mereka yang ini mendapatkan intan permata dengan tidak kamu ingin kemuliaan tapi hanya tidur di malam hari, lihatlah mereka yang ingin mendapatkan intan permata menyelam dalam kedalaman lautan. Kamu ingin kemuliaan tapi tidur di malam hari, mungkin tidak. Mungkin tidak orang yang ingin mendapatkan permata tapi tidak mau bersusah-susah menyelam di lautan. Tidak mungkin. Maka ketika ingin kemuliaan, banyaklah berjaga di malam hari. Ketika ingin permata, bersusah payahlah untuk berenang dan menyelam di lautan. Tingginya derajat hanya bisa diraih dengan cita-cita tinggi. Demikian juga kemuliaan seseorang hanya dijalani dengan tidak hanya banyak tidur di malam hari. Derajat diraih dengan cita-cita yang tinggi. Kemuliaan bisa didapat dengan banyak berjaga di malam hari. Wahai Tuhan, satu munajat, aku tinggalkan tidur di malam hari karena berharap di ridho-Mu ya Allah. Barang siapa yang mengharap kemuliaan tanpa kesulitan, maka ia menyia-nyiakan umur untuk mendapatkan sesuatu yang tak mungkin. Ingin mendapatkan kemuliaan, tapi tidak mau dia sulit-sulit. Ia menyia-nyiakan umurnya untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Semoga Engkau memberi pertolongan padaku untuk mendapatkan ilmu, ya Allah. Semoga Engkau memberikan kepadaku puncak kemuliaan. Syekh Zarnuji mengingatkan kepada kita, jadikan malam sebagai unta, sebagai kendaraan agar cita-citamu tercapai malam. Dalam satu nazam dikatakan, barang siapa ingin segala harapannya terwujud, maka jadikan waktu malam sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citamu. Sedikitkan makan agar kamu dapat terjaga di malam hari. Jika kamu berkehendak, wahai teman, untuk mendapatkan kemuliaan. Dan di dalam kajian ini kita akhiri dengan kalimat yang ditulis oleh Syekh Zarnuji, barang siapa tidak tidur di waktu malam, maka akan gembira hidupnya di siangnya. Itu kajian kita kali ini, semoga ada manfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.